Assalamualaikum. Kelas 3 Cordova A sampai kelas 3 Cordova E. Sudah siap belajar di sentra Imtak dengan Bu Jamil? Nah, Bu Jamil mulai ya. Alhamdulillah sudah pada siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Mudah-mudahan semuanya pada sehat selalu ya. Nah, masak sop iga dicampur sama oncom. Cakep, Kelas 3 Cordova sudah siap apa belum? cakep. Nah, kita mulai saja ya belajarnya karena semuanya udah pada siap, sudah pada mandi, sudah pada makan, oke? Nah, kita baca doa dulu ya. Let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi. Oleh Ibu Nur Asia Jamil. Materi hari ini adalah surat Al-Humazah yang terdapat di buku paket Al-Quran Hadis halaman 4. Nanti boleh dibuka. Bu Jamil di sini akan membacakan, nanti kalian menyimaknya. Nah, surat Al-Humazah ada 9 ayat. Nah, sebelum Bu Jamil baca, Bu Jamil informasikan tata cara membacanya. Di ayat 1, itu ada idgham bila gunnah. Dan setiap ada yang huruf yang bertasydid, bacanya nanti ditekan. Dan ayat 2, itu ada matobi'i allazi dibaca panjang. Kemudian ayat 3, ada gunnah. Gunnah itu nun yang bertasydid. Nun yang bertasydid. Kemudian ayat 4 itu sama, ada nun bertasydid, nanti bacanya ditahan. Kemudian ada ayat 8. Ayat 8 itu lafaz innaha dibaca gunnah tasydid, kemudian ditahan dulu bacanya. Alaihim muqsada. Kemudian ayat 9 ada idgham bi gunnah, bacanya ditahan. Afi amadim mumaddada. Oke, disimak baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malahu wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim. Oke, selanjutnya arti surat Al-Humazah. Dimulai dengan kalimat basmalah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ayat 1 artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Pengumpat itu orang yang selalu membicarakan orang lain, yaitu keburukan yang dibicarakan. Dan pencela itu adalah orang yang selalu menghina orang lain. Yang kedua, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yang ketiga, dia manusia mengira bahwa harta itu mengekalkannya. Yang keempat, sekali-kali tidak, pasti dia dilemparkan ke dalam neraka Hutoma. Dan tahukah kamu apa neraka Hutoma itu? Yaitu api yang dinyalakan, yang membakar sampai ke dalam hati. Sungguh, api itu rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Masya Allah sayang, orang yang pengumpat, orang yang pencela, orang yang mengumpulkan harta, nah dia itu akan dilemparkan ke dalam neraka Hutoma. Iya, serem banget ya sayang ya. Ini arti surat Al-Humazah. Nah ini rangkumannya sayang. Surat Al-Humazah
artinya pengumpat atau pencela. Turunnya di kota Mekah. Jumlahnya 9 ayat dan nomor urut suratnya 104. Kandungannya menjelaskan tentang orang yang mengumpat dan mencela orang lain akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah yang apinya menyala-nyala. Masya Allah, takut sekali sayang. Ini adalah gambaran api neraka. Orang yang suka membicarakan keburukan orang lain dan orang yang suka mencela, mengumpul-ngumpulkan harta, seakan harta itu kekal, akan dimasukkan ke dalam api neraka yang membakar sampai ke dalam dada. Bayangkan, kalau kita beli ayam bakar, yang gesengnya itu, yang terbakarnya itu hanya luarnya saja. Tapi kalau kita dimasukin ke dalam sini, Masya Allah, ini dibakar sampai ke dalam dada-dadanya. Na'udzubillahi min zalik. Nah, sekarang anak-anakku, mari kita membaca surat Al-Humazah pada sholat sunnah rawatib, qobliyah, dan badiah maghrib. Nah, Bu Jamil bacakan ayatnya ya. Usolli sunnatal maghribi rakaataini qobliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ini yang sebelum. Kalau badiah, sholli sunnatal maghribi rakaataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah sesudah maghrib 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, anak-anakku, sholat sunnah rawatib ini ada manfaatnya, yaitu supaya terhindar dari siksa api neraka. Nah, marilah sama-sama kita melaksanakan sholat sunnah rawatib mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Sholat sunnah yang dilarang setelah sholat fardu. Nah, ini sholat sunnah yang dilarang ya, tidak boleh. Waktunya kapan ya? Yang pertama, sholat sesudah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Yang kedua, sholat sesudah sholat asar. Setelah sholat asar tidak boleh melaksanakan sholat sunnah karena matahari sedang terbenam. Jadi pada saat subuh matahari sedang terbit, kemudian setelah asar itu matahari sedang terbenam. Di antara waktu dua ini kita tidak boleh melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Pahim tum? Sekarang kesimpulannya nih, anak-anakku, jauhilah perbuatan mengumpat dan mencela, karena Allah melarang dan tidak suka perbuatan tersebut. Oke sayang? Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjauhi perbuatan tersebut ya. Sampai di sini sudah paham belum? Are you understand? Paham tuh? Mudah-mudahan paham ya. Cukup ya. I think enough. Let's us say hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. All the praises and thanks to Allah, the Lord of the mankind. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semangat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.